Jika dilihat dari luar, seorang selebriti terlihat memiliki kehidupan yang sempurna. Namun pada kenyataannya, menjadi selebriti tidak selalu menyenangkan. Banyak selebriti yang dihantui gangguan mental, kecanduan, depresi, kebangkrutan, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Mengapa hal seperti ini terjadi? Mengapa di balik ketenaran dan kekayaan selalu ada ancaman di belakangnya? Menurut Arvid Ali, seorang mantan presiden perusahaan Jordan Belfort, perhatian yang diberikan orang-orang atau fans ketika menjumpai selebriti di lingkungan sekitar terlalu berlebihan dan membuat artis menjadi tidak nyaman. Awalnya mungkin sang artis akan menyambut baik sapaan dan permintaan foto dengan fans. Namun kadangkala fans ataupun jurnalis artis tidak melihat sikon yang tepat, sehingga artis menjadi merasa terganggu. Para artis papan atas menjadi merasa selalu diawasi, karena seluruh aktivitasnya menjadi konsumsi publik. Bahkan banyak yang merasa bahwa artis tidak boleh melakukan kesalahan dan harus selalu bersikap sempurna. Padahal mereka juga manusia yang punya rasa lelah dan bisa melakukan kesalahan. Terkadang para artis harus memilih mengurung diri di rumah ketika waktu senggang daripada harus menjumpai paparazzi. Arvid Ali yang juga menjadi penasihat pribadi bagi beberapa artis, pengacara, pejabat, dan pengusaha menyampaikan bahwa artis juga memiliki hak untuk merasa tenang berada di tempat umum. Artis juga ingin dianggap sebagai manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan memiliki kebebasan yang sama. Artis rentan depresi. Kenapa? Berada di puncak karir tidak serta-merta membuat seseorang memiliki banyak teman. Para artis bahkan biasanya tidak memiliki teman saat karir mereka sedang naik, karena akses untuk mendapatkan teman baru sangat terbatas. Melihat padatnya jadwal pekerjaan yang harus dilakukan, waktu senggang mereka sangat berarti. Biasanya digunakan hanya untuk beristirahat dan memulihkan energi yang sudah terkuras karena jadwal mereka yang padat. Mereka juga kesulitan menemukan waktu untuk sekadar berkomunikasi dengan teman lamanya. Terlebih lagi, beberapa artis memiliki teman lama yang membuatnya lebih tertekan. Mempunyai teman yang terkenal dan kaya tentu membuat kita bangga. Namun itu bukan berarti kita bisa memanfaatkan ketenaran dan kekayaan teman kita tersebut. Hal ini menjadi salah satu pemicu artis mengalami depresi. Arvid Ali menyampaikan bahwa 99% artis tidak memiliki teman. Biasanya mereka memiliki teman baru untuk menaikkan nama partnernya. Jika kita sering melihat pesta mewah eksklusif para artis tersebar di media massa, bisa dipastikan bahwa yang datang pada pesta tersebut bukan karena mereka berteman dengan baik, namun mereka harus berbaur untuk menaikkan nama satu sama lain. Di dalam pesta tersebut, mereka juga tidak dapat menikmati karena mereka harus tetap menjaga sikap, dan tentu saja selalu ada wartawan yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Artis besar hanya akan keluar dari rumah ketika mereka memiliki pekerjaan tertentu. Sebagian besar waktunya hanya dilakukan di rumah. Jika berbicara mengenai musisi, mereka hanya akan bekerja keluar ketika melakukan tur. Selebihnya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah. Contohnya seorang musisi Justin Bieber. Pada tahun 2017, ia mengumumkan akan melakukan tur ke 40 negara selama 16 bulan. Namun ia membatalkan 14 konser terakhirnya. Ia membatalkan konsernya karena ingin fokus kepada kesehatan mental dan fisiknya. Biaya ketenaran. Tidak semua artis karirnya selalu cemerlang. Ada kalanya mereka terkenal hanya dalam waktu tertentu saja. Sistem perolehan pendapatan seorang public figure adalah per proyek yang mereka kerjakan. Jika musisi, ia akan memperoleh pendapatan melalui perilisan album dan konser. Jika ia aktor, maka ia akan mendapatkan pendapatan dari film yang ia bintangi. Beberapa artis mengalami stres finansial karena setelah menyelesaikan satu proyek, mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Padahal biaya kebutuhan hidup mereka bisa semakin bertambah, namun tidak diiringi dengan kestabilan pendapatan. Hampir semua artis mengalami stres finansial, karena ketika selesai melakukan suatu proyek, otomatis pengeluaran bulanan mereka akan semakin naik. Hal ini menuntut mereka untuk selalu menerima tawaran pekerjaan,
demi menutupi biaya-biaya setiap bulannya. Menjadi public figure berarti menjadi konsumsi publik. Risiko yang harus mereka tanggung adalah setiap lini dalam kehidupannya akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Dan mereka biasanya harus menerima perlakuan tidak pantas dari orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Public figure harus menyisihkan biaya agar kehidupannya setidaknya lebih aman dan tenang. Contohnya saja Britney Spears. Dengan ketenarannya itu, ia harus membayar $17.000 setiap bulannya hanya untuk mendapat servis keamanan setiap kali ia mengunjungi suatu tempat. Johnny Depp harus membayar $150.000 setiap bulannya untuk keamanan seluruh anggota keluarganya. Public figure yang mengalami stres finansial biasanya memerlukan suatu pelarian. Tidak lain, mereka akan memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan yang dapat membantu meredakan stres. Mereka memiliki akses untuk mengkonsumsi zat adiktif tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan bahkan mereka mendapat resep dokter. Banyak dari mereka yang dapat melalui masa-masa sulit ketika menjadi artis, namun tidak sedikit pula yang memilih untuk menyerah dengan hidupnya. Contohnya penyanyi Mac Miller dan member Linkin Park Chester Bennington. Ketenaran fana. Public figure yang mampu bertahan di industri tidak selamanya akan memiliki ketenaran yang stabil. Seseorang yang sudah mencapai ketenaran puncak biasanya tidak akan bertahan selama lebih dari 2 dekade, karena generasi baru akan terus muncul, dan industri hiburan bergerak secara dinamis. Seiring bertambahnya usia, mereka yang telah memiliki ketenaran sejak remaja harus menjalani kehidupan selayaknya manusia normal, seperti berkeluarga. Terkadang mereka harus memilih antara berkeluarga dan pensiun sebagai public figure, atau tetap menjadi public figure, namun dengan tekanan dan ketidakpastian pendapatan. Sebagian dari mereka yang telah memilih untuk berkeluarga dan pensiun merasa lebih stres, karena merasa seperti kehilangan jati diri yang biasa mereka lakukan. Dengan namanya yang pernah besar, mereka juga tidak bisa menjalani kehidupan normal sepenuhnya. Namun tidak sedikit pula yang memiliki keluarga dan tetap berkarya, namun tidak mencampurkan urusan pribadinya dan pekerjaannya. Public figure yang seperti ini biasanya lebih tenang dan minim tekanan. Permasalahan seorang miliarder. Memiliki kekayaan tidak selalu diiringi dengan ketenaran. Hal ini bisa menjadikan seorang miliarder merasa tertekan. Arvid Ali menyampaikan beberapa miliarder merasa bahwa mereka membutuhkan ketenaran. Mereka merasa tersaingi dengan public figure yang tidak memiliki harta sebanyak mereka, namun mendapat banyak sanjungan dari orang lain. Miliarder bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia biasa, tidak seperti public figure yang harus mendapat keamanan ekstra ketika mengunjungi suatu tempat umum. Arvid yang banyak memiliki kesempatan bertemu dengan artis maupun miliarder menyampaikan, kedua profesi itu memiliki kesengsaraan masing-masing yang saling tumpang tindih, di mana seorang public figure membutuhkan rasa kesepian dan ketenangan, sedangkan seorang miliarder membutuhkan rasa hormat dari publik. Namun keduanya memiliki kesamaan tekanan, yaitu tekanan finansial. Hidup ideal. Jika memiliki kekayaan dan ketenaran seiring dengan memiliki banyak tekanan, lalu pilihan mana yang bisa dipilih? Arvid Ali mengambil kesimpulan bahwa ketenaran yang ideal adalah ketenaran sempit, di mana seseorang itu tidak memiliki fans lebih dari 10.000 orang. Ia mencontohkan profesi YouTuber. YouTuber menjadi profesi yang menjanjikan saat ini. Pemilik akun bisa saja bersifat anonim, dan mereka dapat menjalani hari-hari dengan normal. Dan meskipun konten videonya tidak anonim, dengan penonton yang terjangkau, konten kreator tersebut tidak merasa diawasi oleh penggemarnya. Arvid juga menyampaikan bahwa pekerjaan sebagai public figure akan terasa menyenangkan bila seseorang menikmati peran tersebut tanpa memandang seberapa besar pendapatan yang didapatkan. Profesi apapun yang digeluti akan terasa nikmatnya jika kita menyukai apa yang kita kerjakan. Terlebih lagi,
Dunia hiburan adalah dunia fana. Perkembangannya sangat dinamis, sehingga perlu pengelolaan keuangan yang baik untuk seseorang yang berpotensi dalam industri hiburan. Seorang public figure harus memiliki pandangan keuangannya di masa mendatang, sehingga ketika karirnya sudah semakin memudar, ia tidak semakin tertekan karena penghasilannya berkurang. Profesi apapun di dunia ini tidak selamanya memiliki posisi di atas. Semua orang akan merasakan jatuh dan bangun. Tinggal bagaimana seseorang tersebut dapat menyikapi dan mengantisipasi setiap risiko yang dihadapi.